Halo, selamat pagi anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar agama tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia. Tapi sebelum kita belajar, Ibu memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Nita. Saya yang akan menjadi guru kalian di kelas 4. Semangat belajar walaupun belajarnya di rumah. Oke, kita berdoa dulu yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan dan kasih karunia Tuhan saat pagi hari ini. Kami ada itu karena Tuhan. Engkau memberikan napas kehidupan bagi kami. Itu semua karena anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Bapa di surga, saat hari ini kami akan memulai pelajaran agama. Tuhan berkati kami, Tuhan pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Karena sudah selesai berdoa, kita akan mulai pelajaran kita. Judulnya berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia. Nah, setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa. Peristiwa apa saja? Ada banyak. Ada yang peristiwa yang menyenangkan, ada peristiwa yang menyedihkan. Nah, satu-satu kita bahas dulu ya. Nah, kita mau lihat dulu peristiwa menyenangkan. Kalau peristiwa menyenangkan pasti banyak. Nah, anak-anak juga pasti mengalami. Bukan hanya anak-anak saja, ibu juga, orang tua juga, bahkan semua orang pasti mengalami peristiwa itu. Apa saja? Nih, ulang tahun. Itu peristiwa menyenangkan dong. Makan-makan enak, kasih hadiah, bertemu dengan teman-teman, bertemu banyak orang. Peristiwa menyenangkan bukan? Apalagi peristiwa yang menyenangkan? Bermain bersama dengan teman di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, bahkan dimanapun. Yang penting kalau ketemu temannya pasti bahagia. Cuman saat ini kita tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bertemu teman karena keadaan COVID-19. Nah, apalagi mendapatkan piala ketika juara. Nah, kemarin sepertinya ada di antara kalian yang mendapatkan piala lomba pasca. Ada yang juara 1, 2, 3. Bahagia nggak? Senang nggak? Wah, ternyata saya dapat piala. Pasti senang kan? Itu dia peristiwa yang menyenangkan. Apalagi ada banyak. Terus kalau dia peristiwa yang menyedihkan, yang kedua, apalagi jatuh dari sepeda, kakinya luka. Sedih nggak kalau jatuh? Kita semangat-semangat di sepeda, terjadi sesuatu di depan, luka deh kakinya. Apalagi sakit mah atau sakit perut, diare, ke rumah sakit, dirawat, diinfus. Itu peristiwa menyedihkan. Gak bisa belajar, gak bisa bertemu dengan teman, itu gak bisa bertemu dengan keluarga. Apalagi peristiwa yang menyedihkan, telat datang ke sekolah. Siapa nih yang sering datang telat ke sekolah? Kalau datang ke sekolah tidak boleh telat, karena kalau telat akan dihukum. Mau nggak belajar di luar? Nggak mau kan? Nggak bisa belajar bersama dengan teman. Nah, anak kelas 4 sekarang sudah naik level, harus bisa disiplin, tidak boleh telat datang ke sekolah. Tapi sekarang ini keadaannya sangat sedih karena COVID. Tetap doakan supaya COVID ini hilang, kita bisa kembali bersekolah, supaya peristiwa yang kita alami dari yang sedih menjadi menyenangkan. Itu dia beberapa peristiwa yang dialami manusia. Siapa manusianya? Kita, ibu, kamu, orang tua, bahkan siapa saja. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit dan ada waktunya. Semua ada waktunya. Waktu apa saja? Ada waktu menangis, ada waktu bahagia, ada waktu lahir, ada waktu menyembuhkan, ada waktu untuk membangun, mengasihi, membenci, berdamai. Semua ada waktunya. Tetapi ketika kita mengalami semuanya itu, Tuhan ada loh bagi kita yang memelihara kita, menolong kita untuk semuanya. Jadi jangan takut, Tuhan pasti ada. Jadi berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia
baik menyenangkan atau menyedihkan, bahagia, sedih, semuanya Tuhan ada bagi kita. Nah, maksudnya apa? Mengapa manusia mengalami peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang menyedihkan? Supaya apa? Supaya manusia takut akan Allah. Nah, anak-anak, ada nggak yang tahu takut akan Allah? Takut akan Allah itu yang pertama, kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, takut akan Allah, kita harus mendahulukan kehendak Allah. Gak boleh kehendak kita, harus kehendakan Allah. Yang ketiga, tetap mengandalkan Tuhan saat kita mengalami peristiwa yang menyenangkan atau yang menyedihkan. Nah, Tuhan ajarkan kepada kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Baik keadaan yang buruk, baik keadaan yang baik, kita harus tetap ingat Tuhan. Tidak boleh lupa. Dahulukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, peristiwa apapun yang kita alami. Jadi, pengkhotbah itu bagus untuk kita. Nah, anak-anak, kalian belajar, kalian baca dulu Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Di situ beberapa penjelasan tentang semua ada waktunya, karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi ada waktu belajar juga kan di rumah. Iya, kalian lagi belajar di rumah walaupun tidak enak, nggak bertemu teman, maunya di sekolah bertemu guru, bermain, semuanya. Tapi kita tetap berdoakan supaya COVID ini hilang. Jadi buat anak-anak ibu di kelas 4 tetap semangat belajar di rumah. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kalian kerjakan halaman 2, buat di buku tulis sesuai dengan kolom atau tabelnya. Peristiwa apa yang kalian alami. Sudah ada nanti 8. Kalian tinggal jelaskan apakah itu menyenangkan atau tidak. Alasannya apa? Tadi seperti yang Ibu jelaskan, peristiwanya apalah? Peristiwanya ulang tahun, menyenangkan atau tidak menyenangkan, apa alasannya, kenapa kamu bahagia, kenapa kamu senang, kenapa kamu sedih. Oke, tetap semangat belajar di rumah ya. Kita akan tutup pelajaran agama kita untuk hari ini. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini kami sudah selesai belajar. Berkati anak didikmu yang saat ini mengerjakan soal-soal. Bantu mereka supaya mereka bisa mengerjakannya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami. Setiap peristiwa yang kami alami, kami akan tetap mengandalkan Tuhan. Kami akan mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Untuk apapun yang terjadi, ajari kami Tuhan untuk tetap mengandalkan Tuhan. Kami percaya hanya Tuhan satu-satunya yang mampu menolong kami, Bapa yang baik. Berkati Tuhan keadaan ini supaya keadaan ini boleh menjadi normal. Anak didik, bahkan guru semuanya boleh kembali sekolah di TK SD Shalom. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cukup sekian mata pelajaran kita hari ini. Semangat belajar ya anak-anak ibu. Jangan patah semangat. Tuhan ada loh dalam setiap kehidupan kita. Ya, baik peristiwa menyenangkan atau tidak, tetap andalkan Tuhan, tetap mengutamakan kehendak Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.